Salam dan bahagia untuk kita semua. Salam guru penggerak. Setelah sebulan lamanya kita berpisah, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Richmond Erhard Peters, asal sekolah SMP Negeri 17 Ambon. Saya calon guru penggerak angkatan 4 dari kota Ambon. Di video kali ini saya akan berbagi praktek aksi nyata terkait budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Berdasarkan rancangan aksi nyata yang telah saya buat sebelumnya di kegiatan koneksi antar materi, latar belakang aksi nyata ini adalah pentingnya penerapan budaya positif dalam pembiasaan sehari-hari untuk penanaman budi pekerti siswa sebagai pembentukan karakter. Karakter tersebut tentu saja mengacu pada profil pelajar Pancasila. Dan salah satu contoh penerapan budaya positif di sekolah adalah membuat kesepakatan kelas. Adapun tujuan aksi nyata ini adalah membiasakan peserta didik menerapkan budaya positif, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, serta membangun hubungan positif antar siswa maupun guru. Dan sebagai tolak ukur praktek aksi nyata ini adalah terbentuknya keyakinan kelas, konsisten dan berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas, serta tumbuhnya karakter baik dan juga terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. Adapun tahapan-tahapan tindakan atau lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, mengkomunikasikan dan berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan praktek aksi nyata yang akan dilakukan. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, membuat kesepakatan untuk mewujudkan kelas impian. Dan yang terakhir, mendesain kesepakatan kelas. Selain itu, dukungan yang dibutuhkan oleh calon guru penggerak untuk bisa melakukan tindakan aksi nyata ini dengan baik, yaitu tentu saja yang pertama dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, yang berikutnya dari rekan-rekan sejawat sebagai tempat untuk bertukar pikiran dan mengevaluasi dalam pelaksanaan kegiatan, yang berikutnya dari orang tua murid sebagai pendukung kegiatan, dan yang terakhir tentu saja dari murid itu sendiri sebagai sumber kegiatan. Penerapan budaya positif di sekolah akan membantu untuk mewujudkan visi sekolah impian, serta bagaimana peran guru penggerak dalam mewujudkannya. Konsep budaya positif di sekolah juga merupakan suatu pembiasaan baik yang dibuat, disepakati, juga ditaati oleh semua warga sekolah. Ibu, kita rencananya akan melakukan aksi nyata yang keempat. Untuk aksi nyata yang keempat ini terkait dengan budaya positif di sekolah. Mungkin kita lebih menitik beratkan dengan anak-anak di kelas kali ini. Jadi bagaimana kita akan membuat kesepakatan kelas, bagaimana beta dengan siswa akan berkomitmen bersama-sama untuk menjalankan keyakinan kelas itu. Lalu mungkin nanti kita juga dengan beberapa guru kita akan memberikan penghimasan terkait dengan budaya positif itu. Kapan tanggal berdasarkan dengan jadwal itu tanggal 21 dan 22 ya. 1-22 Desember. Iya, untuk aksi nyatanya itu. Pokoknya dalam hal ini kita mendukungnya untuk punya kegiatan apa yang mau dilaksanakan. Perlu bantuan dari dana bos kasih? Tidak perlu. Ya, artinya kalau ada yang perlu lah ya, terima kasih banyak untuk dukungannya, supportnya untuk kita. Siapa? Mohon izin Ibu
kita Ibu Kepala Sekolah. Pertama, kita mau menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu rekan guru, serta anak walinya yang sudah membantu mendukung kita pada saat penerapan aksi nyata untuk guru penggerak di aksi nyata pertama, kedua, sampai dengan yang ketiga. Nah, untuk penerapan aksi nyata yang keempat ini terkait dengan budaya positif, tadi kita sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah juga sudah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat untuk kita terkait dengan penerapan aksi nyata yang keempat ini. Kita juga tetap akan membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu, kerjasamanya terutama dari wali kelas. Mungkin untuk aksi nyata yang keempat ini kita akan mulai lebih fokus dengan anak-anak. Kita akan bersama-sama dengan beberapa siswa di kelas untuk kami membuat keyakinan kelas dan bagaimana penerapannya untuk bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi nanti kalau kita berkoordinasi dengan Bapak Ibu kelas, kita mohon dukungannya supaya nanti bisa menyampaikan untuk anak walinya. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Semua shalom. Ya. Untuk kali ini kita akan mencoba sosialisasikan modul 1.4 yaitu tentang disiplin positif. Nah, terkait dengan disiplin positif itu ada beberapa hal sebelum kita masuk ke disiplin positif. Pertama itu terkait dengan perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma ini ada paradigma yang biasa kita pakai itu. Yang pertama ada stimulus respons tentang dunia. Itu yang biasanya kita pakai dalam punya tugas dan tanggung jawab. Sedangkan yang berikutnya teori kontrol dan dua paradigma ini berbeda. Nah, sekarang ini sebenarnya menggunakan paradigma teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, kalau stimulus respons ini kebanyakan orang berpikir kalau realitas kebutuhan kita sama, padahal sebenarnya kita punya realitas kebutuhan bagi kita masing-masing itu berbeda. Lalu semua orang yang termasuk guru itu melihat hal yang sama, padahal harusnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Dan dia juga ada beberapa seperti contohnya yang orang lain bisa mengontrol saya, padahal kalau paradigma yang sekarang yang harus kita ikuti tentang kontrol itu hanya yang saya bisa mengontrol orang lain itu di mikrofon. Tapi kalau teori kontrol itu aku bisa mengontrol orang lain. Ya. Lalu biasanya ketemu sebagai guru, ketemu pemaksaan ada pada saat ketemu punya kujukan untuk siswa itu gagal. Nah, tapi untuk teori kontrol kolaborasi ada beberapa pilihan. Ada kolaborasi yang bisa menciptakan pilihan baru selain daripada pemaksaan. Karena yang baru itu betul melakukan pemaksaan ketika ketemu siswa misalnya ada beberapa hal yang kita harus perbedaan antara respons dan kontrol. Nah, ini cuma dasar-dasar kenapa sampai harus melakukan disiplin positif. Nah, sebenarnya disiplin positif itu sendiri harus muncul dari motivasi internal dalam diri. Motivasi internal dalam diri, bukan dari sebenarnya ada dua motivasi, ada internal, ada juga eksternal. Ya, tapi yang diharapkan itu adalah disiplin positif yang muncul dari motivasi internal. Nah, karena kenapa sampai harus muncul dari motivasi internal? Supaya dengan motivasi internal yang ada muncul dalam diri sendiri siswa itu, dia akan merasakan dia lebih tertanam, bukan karena motivasi eksternal. Ya, tapi kalau dari internal dia itu lebih tertanam, dia lebih memahami, dia lebih mengerti tentang disiplin positif. Nah, ini sama saja ya. Ini tiga motivasi perilaku manusia. Nah, secara umum ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sama dengan kamu sebagai guru, sama juga dengan
siswa. Motivasi ini sama, berlaku untuk guru dan siswa. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan aspek negara dari orang lain. Nah, kadang dan SD untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai berpercaya. Tiga motivasi perilaku manusia yang satu ingin ditanamkan kepada siswa sebenarnya bukan yang pertama, yang kedua yang betul ditanamkan kepada siswa itu yang ketiga. Mereka menjadi orang yang mereka inginkan. Biasanya atau sebagai guru, seorang guru ada karena punya media itu tak marah atau yang kedua itu juga dia ada mampu sebenarnya bisa motivasi ini kita perlu kembangkan, tapi sebaiknya motivasi ini atau pakai yang ketiga untuk menjadi orang yang saya inginkan. Nah, motivasi ini timbul dari diri sendiri supaya mereka bisa lebih baik. Kalau motivasi ini kita akan terus karena ada imbalan, karena ada hubungan. Dan tapi sebenarnya 5 kebutuhan dasar manusia ini kalau BK paling bagus. Jadi nanti kita lihat sama dirinya. Karena ini berkaitan dengan siswa. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang, lalu kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Biasanya ini ketika kita kemarin belajar modul 1.4, biasanya seorang anak ketika dia membuat masalah itu pasti ada dia punya kebutuhan yang dia penuhi. Contoh ketika dia dia marahin teman-teman, atau dia bisa saja dia kenal mati, atau misalnya kita yang kemarin yang viral itu pasti ada kebutuhan dasar yang dia sebut. Bisa saja dia punya kebutuhan dasar dia istirahat di rumah, atau bisa saja dia ingin menunjukkan dia punya kekuasaan. Dia ingin menunjukkan dia punya kekuasaan. Itu kebutuhan-kebutuhan dasar, dan sebenarnya sebagai seorang guru kita harus melihat lebih dalam tentang kebutuhan dasar siswa ini supaya kita tahu apa yang dia perlukan. Kadang dong di rumah sering dapat kasih sayang, makanya di sekolah dia macam marah-marah seperti itu karena kurang kasih sayang di rumah. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang berikutnya ini ketemu posisi kontrol ketemu sebagai guru. Kadang ketemu sebagai penghukum. Ada sebenarnya 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada teman, monitor, asesmentor, dan yang terakhir manajer. Yang diharapkan dari ketemu semua untuk sebagai guru, ketemu diharapkan untuk bisa menjadi manajer. Ini posisi terakhir, posisi di mana seorang guru harus berusaha untuk bisa mencapainya. Kalau penghukum, kita rasa ketemu sama biar kita juga sendiri pribadi sebagai penghukum. Ketemu biasanya menghukum anak lewat fisik atau verbal, lewat kata-kata. Kalau membuat orang merasa bersalah, ini kadang ketemu bicara dengan siswa dengan aman. Merasa bersalah. Lalu sebagai teman, nah di sini bisa juga ada sisi positif, bisa juga ada sisi negatif. Nah, kadang untuk sisi positifnya kadang bisa dekat dengan siswa, tapi untuk sisi negatifnya kadang itu siswa juga dia menyalahgunakan posisi ini, dia kadang dibuat bukannya. Ya, kalau untuk posisi monitor dan termantau, ini yang tahap yang juga kita jalani selama ini ya. Nah, cuma kadang kita juga masih mendengarkan menjadi termantau. Dan ini posisi ini juga yang kita harapkan, tapi yang paling baik atau pada posisi manajer. Nah, di sini posisi manajer ini sedikit sulit karena ada beberapa hal-hal yang kita mesti evaluasi, hal-hal yang kita mesti lihat daripada anak-anak. Jadi ada tiga untuk menjadi seorang posisi manajer. Ada kata berusaha untuk menstabilkan perusahaan. Lalu validasi tindakan yang salah dari siswa, lalu kita juga menanyakan keyakinan dari siswa. Nah, tiap langkah ini punya tahapan-tahapannya. Jadi kalau memang sifat-sifat seperti ini kita bahas saja. Nah, kalau untuk menstabilkan identitas, biasanya ketua akan bertanya kepada ketua akan menjual suasana di mana anak itu namanya atau masuk di dia ketua akan bilang setiap orang masih pasti semua orang tahu. Lalu setelah menstabilkan identitas, lalu
yang salah. Atau bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, disitulah katong menggali tentang kebutuhan dasar yang dia ingin terpenuhi. Jadi semua materi ini dia terkait. Dan sampai pada katong menanyakan keyakinan. Di sini katong mulai menanyakan tentang peraturan apa yang berlaku di sekolah, apa yang kamu langgar. Lalu katong memberi kesempatan kepada siswa untuk mencari solusi. Karena kan katong bilang OSIS hukuman ini, padahal sebenarnya katong tanya dong, kira-kira apa yang bisa OSIS lakukan supaya masalah ini teratasi. Sebenarnya katong memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah yang dong lakukan sendiri. Katong bisa mencoba, katong bisa menginisiatif sendiri. Bapak Ibu, kita harus memahami tentunya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas, serta sebagai landasan untuk memecahkan masalah dan juga untuk bisa menciptakan budaya positif. Dan Bapak Ibu, ini adalah beberapa kegiatan yang saya lakukan dengan siswa untuk kita bersama-sama membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Dan ini adalah beberapa contoh kesepakatan kelas yang saya buat bersama dengan siswa di kelas saya. Ini mereka buat sendiri kesepakatan kelas mereka dan menjadi acuan bagi kami dalam memecahkan masalah serta menciptakan budaya positif di kelas dan juga di sekolah kami. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ibu Vero Patiluhu, rekan kerja dari Papiters. Saya sangat senang sekali dengan penjelasan yang disampaikan oleh Papiters terkait disiplin positif karena sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang, nama saya Ibu Tomahu. Saya berterima kasih dengan sosialisasi tentang disiplin positif yang diberikan oleh Papiters, sehingga saya bisa mengetahui berbagai hal terkait dengan disiplin positif di sekolah.